siang pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada yang menyaksikan kami di layar kaca ataupun yang live streaming ya. Semoga tetap sehat, semoga tetap bahagia di kondisi yang saat ini. Hari Minggu di jam 1 siang, saya Vira Maya kembali hadir ke hadapan Anda dalam bincang hari ini. Yang mau kita bahas hari ini urusannya sama kehidupan sehari-hari pastinya ya. Kalau kita berbicara mengenai kehidupan, permasalahan, yang namanya manusia masih diliputin permasalahan ya. Kalau kita diliputin biji-bijian, kita onde-onde namanya ya. Jadi kalau ngomongin soal permasalahan gitu kan, tidak dipungkiri lah yang namanya manusia itu pasti punya masalah, pasti punya problem sehari-hari. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini maka dibutuhkan adanya panduan untuk dapat memberikan solusi, kira-kira jalan keluarnya seperti apa, kemudian dan ini bisa dipertanggungjawabkan sumbernya dan yang pasti tidak menimbulkan keraguan-raguan, khususnya untuk umat muslim. Nah, panduan tersebut adalah dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, adalah Al-Quran dan juga hadis Nabi. Kini sudah hadir buku referensi yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis yang akan membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan dan pastinya juga menjadikan tenang gitu ya, percaya diri dan juga seperti apa kita melangkah di kehidupan kita saat ini, yaitu ada satu buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Nah, tema kita di bincang hari ini kali ini adalah cara mudah memahami Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema. Jadi udah nggak perlu lagi buka-buka, tapi tinggal kita lagi punya masalah apa nih? Misalnya tema tentang hukum agama Islam misalnya ya, seperti apa? Tinggal buka aja, di situ sudah ada semua lengkap ayat-ayatnya dan juga hadisnya. Lebih lengkapnya sudah ada dua tamu penting saya dari jauh hadir di Jogja. Assalamualaikum Mbak Jamila Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vira. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi tatap muka. Tatap muka. Dan yang di sebelah sana yang berbaju hijau ada Mbak Anindya. Apa kabar Mbak Anin? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, terima kasih sudah hadir di studio kami dan ini bawa temen ya. Temennya adalah buku. Waduh, ini satu paket. Ini isinya satu paket ini berapa buku nih, Mbak Jamila nih? Ada 7. Satu set ada 7. Ada 7 ya. Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Iya. Ini kayak berat banget ya. Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa ini yang dimaksud pengetahuan di sini yang seperti apa sih? Iya. Jadi kalau memang Mbak Vira ngomong ini berat, iya beratnya 16 kilo Mbak. Berat dalam arti sesungguhnya ya? Berat dalam arti sesungguhnya ini memang beratnya 16 kilo karena memang tebal keseluruhan ini kan 2940 halaman ya. Nah ini bukunya ada 7 jilid, 31 bab dengan 1600 subtema, 177 tema. Ya kan? Nah ini di buku jilid 1 aja yang cuma dibahas 2 bab ya. 2 bab saja, tetapi ini ada 400 halaman. Wah, satu jilidnya ini ya? Satu jilidnya. Nah, ini keseluruhannya 2940 halaman. Memang kenapa kita kasih nama ensiklopedia pengetahuan? Karena di sini adalah kumpulan dari beberapa buku. Nah, yang diambil ilmunya. Ya. Di mana orang hanya mengatakan bahwa Al-Quran itu nggak ada ilmunya. Kebanyakan begitu, ya kan? Yang mengatakan hanya bahwa di Al-Quran itu hanya berisi larangan perintah, wajib sunnah, dosa, neraka, surga, sudah itu aja isinya, ya kan. Nah, padahal ketika kita mau mempelajari ilmu yang ada di dalam Al-Quran, setiap ayat-ayat itu ilmunya luar biasa sekali. Dari mulai soal keimanan, tauhid, tata cara mengelola harta, kemudian juga tentang masalah hukum, politik, ekonomi, etika. Nah, etika ini dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi itu dibahas. Ada semua di situ. Ada semua dibahas di sini, ya kan. Nah, bahkan tentang bagaimana mengelola harta, ya kan, itu pun dibahas. Bab warisan apalagi, ya kan. Ini dibahas tuntas di sini. Kan tentang bersuci. Nah, bagaimana penjelasan daripada Al-Quran tadi? Kalau di Al-Quran itu kan perintahnya hanya sepintas gitu ya, sepintas. Tapi penjelasan untuk lebih jelasnya lagi itu ada di hadis. Iya, dan itu sudah dirangkum jadi satu ya? Sudah dirangkum juga jadi satu. Udah nggak perlu buka-buka buku yang lain ya? Nggak usah, apalagi gini ya, setiap Al-Quran orang apa sih gini ya, kenapa sih Allah itu menurunkan surat ini gitu ya. Nah, ini ada asbabun nuzulnya. Sebab-sebab diturunkannya ada semua di situ. Betul. Dan juga kenapa Rasulullah ini memerintahkan kita untuk melakukan ini, melakukan sunnah ini, melakukan sunnah. Itu pun juga sudah ada asbabul wurudnya di sini. Nah, kemudian kenapa, ya kan, hikmahnya apa, manfaatnya apa, konsekuensinya bagaimana, itu dijelaskan di dalam
penjelasan daripada setiap tema dan subtemanya. Okay. Nah, makanya ini dinamakan Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Ya, dan buku ini diterbitkan oleh PT Kamil Pustaka, ya kan, dari mulai tahun 2013 dan sampai saat ini sudah sekian tahun ya tentunya. Dan untuk bahasanya mungkin sebagian masyarakat mengatakan bahwa aduh nek ensiklopedia ini bahasa berat kayaknya nih gitu ya. Tapi ternyata ini bahasanya sangat-sangat sederhana, ya kan, mudah dicerna, kemudian komunikatif kalau kayak kita baca cerpen gitu ya. Oh iya. Itu kan kalau baca cerpen atau novel itu kan bahasanya bikin penasaran betul, gitu. Nah, bikin ketagihan, pengen baca lagi. Bener. Dan itu juga yang ada di buku ini gitu kan. Dan untuk tampilannya sendiri ya, ini kan kita bisa lihat di layar kaca ya. Kalau tampilannya itu cakep banget lah, eksklusif banget. Dan ini kertasnya juga hardcover. Oke, boleh di zoom, monggo silakan. Nah, ini kertasnya hardcover, sampulnya ya hardcover lapis UP. Kemudian juga untuk kertas dalamnya kita pakai art paper 120 gram, ya kan? Dan ini 120 gram dan ini kertasnya juga doff, nggak mengkilat, gitu kan? Nah, sehingga aman dong berarti, maksudnya gini, kadang-kadang kan kita kalau baca mungkin kita kepengen sambil lagi pegang apa gitu ya, basah misalnya gitu. Ambil tisu aja ditempelin. Tidak merusak isinya. Tintanya tidak akan kalau orang Jawa bisa bilang blobor gitu ya. Akan blobor. Kemudian juga untuk tulisannya, ini hurufnya huruf Latinnya kita pakai fontnya 14. Jadi cukup nyaman, dan untuk tulisan Arabnya kita pakai khotnya Medina dengan rasmnya Utsmani. Jadi untuk tulisan Arabnya huruf per hurufnya juga sangat jelas sekali, ada spasi-spasi ya. Nah itu sangat ini banget ketika kita membaca, insya Allah kita nggak akan ini ya kesulitan dengan biasanya kan kalau baca Arab itu aduh ini titik dua apa tasjid gitu kan, gandeng-gandeng gitu. Kalau ini enggak, jadi hurufnya walaupun tipis tapi cukup sekali untuk membuat kita nyaman, ya kan. Dan jelas ya. Dan buku ini penyusunannya, ya kan, karena ini Al-Quran dan Hadis, penyusunannya di mana ayat-ayat Al-Quran itu dikelompokkan sesuai dengan tema dan subtema. Nah, kalau biasanya Al-Quran terjemah atau tafsir itu kan diawali dari Al-Fatihah, diakhiri Anas. Tapi kalau ini di awal semuanya kalau ini disusun berdasarkan tema. Berdasarkan tema. Kemudian dilengkapi dengan hadis. Setelah hadis nanti ada asbabun nuzul. Setelah asbabun nuzul nanti ada asbabul furudnya. Setelah itu baru penjelasan daripada setiap tema dan subtema. Artinya kalau misalnya orang awam membaca nih ya, bukan guru ya misalnya, dia bisa langsung paham ya, oh kenapa kita harus melakukan ini, oh alasannya begini, itu dijelaskan semua di situ. Dijelaskan semua di situ. Oke, baik. Kenapa sih Mbak Jamila dan juga Mbak Anin ini paham benar, karena beliau-beliau ini adalah book advisor dari PT Kamil Pustaka. Nah, ini pemaparan tentang buku ini belum selesai, masih banyak sekali ya. Jadi kalau misalnya Anda pengen dapatkan caranya seperti apa, itu tugasnya Mbak Anin. Gimana caranya sih supaya pemirsa bisa dapetin buku yang luar biasa ini? Caranya cukup mudah banget Mbak Fira ya, juga para pemirsa semuanya. Tinggal duduk manis aja di rumah, nggak usah keluar rumah, nggak usah kehujanan ya, musim hujan kayak gini, nggak usah panasan, susah-susah juga cari parkir. Di rumah saja. Kemudian ambil handphonenya, bisa telepon langsung atau miss call juga boleh deh, atau SMS ataupun WhatsApp juga boleh. Silakan mana yang dirasa paling nyaman gitu ya. Caranya cukup ketik nama. Spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran, dan dikirimnya di 0821 3908 7539. Saya ulang ya. Sudah ada ya, silahkan bisa di screenshot. Nah, boleh diulang lagi boleh. Saya ulang kembali ya, cukup ketik nama, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran, dan dikirimnya di 0821 3908 7539. Ini pas banget di kondisi pandemi karena Anda nggak boleh kemana-mana, tetap di rumah tapi tetap bisa mendapatkan buku yang berkualitas. Ya, caranya duduk manis itu tadi, tapi pegang handphone, jangan lupa ya. Ketiknya nama, spasi alamat, dan tunai atau angsuran. Oh, bisa ngangsur? Boleh. Ibu-ibu pasti suka banget ini ya, kalau yang sudah beginian. Bisa berapa kali? Nah, ini untuk harga dari satu paket ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini ya, yang berisi 7 jilid, harganya adalah 3.150.000. Dan untuk kesempatan kali ini Mbak Fira, hanya untuk 9 pemesan tunai saja, 9 orang ya, ini akan mendapatkan cashback atau diskon senilai 450.000. Jadi cuma bayar? Sehingga tinggal membayar 2.700.000 saja. Baik, sudah. Dan bukan hanya itu ya,
akan mendapatkan satu buah bonus lagi. Oh, ada bonusnya? Ada. Apa? Bonusnya adalah ini. Nah, nih, dapat Al-Qur'an terjemah perkata 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan bukan hanya ini saja, Mbak Fira. Ada lagi? Untuk 9 orang yang memesan secara tunai kali ini akan mendapatkan satu buah flash disk berisi murotal beberapa syekh ya, ada Miss Ari Rasyid, ada Al-Ghomidi, juga ada kajian-kajian Islami, kemudian ada Sirah Nabawinya juga, berisi MP3, MP4, murotal Al-Quran, 16 giga. Nah, itu hanya untuk 9 pemesan tunai saat ini. Baik. Nah, sudah dapat bonus Al-Quran, dapat flash disk, dapat potongan harga, dan ada satu lagi nih, untuk pengiriman hari ini, maka akan free ongkir. Oh gitu. Bayangkan itu Yogyakarta dan sekitarnya ya. Bayangkan kan lumayan ini pengirimannya dari Surabaya 16 kilo. Bisa dikira-kira berapa begitu. Dikira-kira aja sekilonya berapa tuh kalau misalnya ada ongkirnya ya, tinggal dikalikan kan. Nah, untuk hari ini misalnya pesan hari ini, saya WhatsApp nih. Saya mau tunai sekian, dapat cashback 450.000. Dapat hadiah Al-Qur'an perkata. Dapat murotal dari flash disk. Iya, betul Bang. Plus ini buku dikirim gratis ongkirnya. Iya, jadi plus untuk yang pengiriman hari ini dan pemesan tunai hanya untuk 9 orang saja ya. Segera lakukan pemesanan agar tidak keduluan dengan yang lain gitu ya. Jangan sampai menjadi orang yang nomor ke-10, sayang sekali nanti bonusnya hilang gitu ya. Nah, untuk panjenengan semuanya yang menginginkan buku ini hadir secara angsuran juga boleh ya. Dari harga 3.150.000 tinggal dibagi 8. Jadi per bulannya hanya membayar 394.000 saja. Selama 8 bulan gitu. Dan itu buku sudah di tangan ya. Betul banget. Jadi walaupun angsuran jangan khawatir, bukunya nggak kami cicil satu persatu ya, tapi kami kirimkannya langsung satu paket lengkap gitu. Dan itu di angsuran pertama atau di angsuran pertama saat barang diantar itu sudah pembayaran pertama gitu Mbak. Jadi tinggal bukan berikutnya tinggal 7 kali lagi dan bukunya pun diterimanya secara lengkap 7 jilid gitu. Jadi meskipun Anda nyicil, bukunya nggak nyicil kayak Mbak Adin ya, semuanya akan diberikan. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, dan saya juga akan lebih banyak nanya nih nanti dari 7 jilid itu tadi, yang untuk jilid 1 ini ngomongin tentang apa aja sih, bab tentang apa aja sih, supaya Anda semakin yakin gitu ya bahwa ini harus ada di rumah. Karena apalagi sekarang nih, sekolahnya di rumah, daring, orang tua otomatis jadi guru. Nah, kita akan simak lebih banyak lagi terkait dengan tema kita, yaitu bagaimana cara mudah memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan tema, tentunya dengan ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis. Kami akan segera kembali sesaat lagi setelah jeda berikut. Satu lagi dari penerbit PT Kamil Pustaka telah terbit sebuah buku tafsir modern, buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis, menyajikan ajaran Islam yang utuh, sebuah buku tafsir modern Al-Quran yang akan membawa Anda memasuki relung-relung Islam terdalam di segala aspek kehidupan manusia yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini adalah buku tematik yang pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan asbabun nuzul dan asbabul wurud, serta penjelasan ilmiah yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis, cara mudah memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan tema. Segera pesan bukunya sekarang hanya di PT Kamil Pustaka.
IndiHome, cara baru untuk berlangganan IndiHome. Registrasi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Aplikasi My IndiHome juga dilengkapi dengan fitur Check Service Availability yang dapat memeriksa ketersediaan jaringan IndiHome Fiber di lokasi yang diinginkan. Agar proses persetujuan berlangganan menjadi lebih cepat, gunakan fitur verifikasi otomatis. Notifikasi akan diberikan setelah proses verifikasi berhasil. Data akan divalidasi bila pelanggan berada pada radius minimal 100 meter dari lokasi pemasangan. Pelanggan dapat memilih waktu yang sesuai untuk dilakukan survei, penarikan jaringan, dan pemasangan oleh teknisi IndiHome. Pastikan fitur utama layanan IndiHome Triple Play dapat dinikmati dengan baik. Jangan sampai keduluan ya. Dunia dalam genggamanmu. Bersama kami dalam bincang hari ini, cara mudah memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan tema. Ini di depan saya ini sekarang ada 7 jilid dalam satu box, dan ini boxnya jadi bisa diletakkan di mana saja tetap cantik gitu ya. Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis, dan itu berdasarkan tema. Mbak Jamila, ini di buku yang pertama, jilid yang pertama itu ngebahas apa sih sebenarnya bisa setebel itu? Ya, jadi gini Mbak Fira, di buku jilid pertama ini yang dibahas memang 2, ya kan, hanya agama dan rukun iman. Tapi penjelasannya yang sangat luar biasa sekali, itu yang membuat buku ini menjadi 400 halaman. Nah, di bab agama ini dibahas tentang misalnya Islam itu apa sih maknanya, gitu ya. Kemudian juga nanti subtema-subtemanya di situ ada misalnya ketika kita beragama Islam boleh nggak sih kita ini taklid buta? Nah, kan kalau kita melihat masih banyak orang yang misalnya hanya mau dengerin kiainya satu orang saja, gitu ya, nggak mau dengerin kiai yang lain, nggak mau mendengarkan ustadz yang lain, gitu. Wes pokoknya iku aja gitu ya. Nah, mau kiainya benar, mau kiainya salah, ya diikutin aja gitu. Nah, ini boleh nggak sih sebenarnya? Nah, kemudian juga tentang misalnya bagaimana sih ketika kita beragama itu kita ikhlas di dalam beragama. Nah, bab ini karena ini kita ngomongin ikhlas beragama ya, itu akan nanti berhubungan dengan buku jilid 2 tentang bab tauhid, buku jilid 3 tentang masalah syirik, ya kan. Nah, di sini jelaskan ikhlas dalam beragama, misalnya nih puasa Senin Kemis, ya kan. Ini yang sering dilakukan semua orang ya. Puasa Senin Kemis. Ketika puasa Senin Kemis ini kita melakukannya karena kita punya keinginan. Aku punya keinginan ini, misalnya gini, aku mau ujian supaya nilaiku bagus, aku puasa Senin Kemis, ya kan. Nah, kemudian ketika puasa ini dilakukan dan apa yang dia inginkan itu tercapai, ya kan. Nah, otomatis dia akan mempercayai hal itu kan. Nah, dan dia akan mengatakan kalau pingin ini ya puasa aja. Nah, ini bisa menyebabkan yang namanya syirik dan juga ujub. Ujubnya apa? Ujubnya dia mengatakan pada semua orang puasa Senin Kemis. Aku puasa Senin Kemis gini. Nah, ini karena kemudian membuat dia syirik. Dia percaya bahwa dengan puasa itu dia bisa mencapai sesuatu. Ya kan, bukan kepada Allah lagi, tapi kepada puasanya. Nah, ini nanti dijelaskan. Kemudian tentang rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab, nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, kemudian iman kepada qada dan qadar. Nah, ini nanti dijelaskan bagaimana tingkatan antara iman, ihsan dan Islam. Ada semua di situ jelas ya. Sini. Kemudian bagaimana bentuk cinta kepada Allah, iman kepada Allah, ya kan? Bab cinta juga dibahas. Nah, ini banyak orang nggak tahu kan, makanya orang menganggap bahwa Al-Quran itu isinya hanya halal, haram, surga, neraka, perintah, larangan. Padahal bab cinta aja dibahas, ya kan? Kemudian pengorbanan, kesetiaan itu di bab cinta dibahas, ya kan, di buku ini. Kemudian juga contoh iman kepada malaikat itu seperti apa. Nah, seperti yang Mbak Vira sampaikan tadi, di saat ini pandemi ini kan orang tua harus menjadi guru untuk anaknya sendiri. Iya, betul. Ya kan? Nah, orang tua harus pintar. Betul. Nah, dan ini pernah ada pelajaran. Pengalaman pelajaran di daring, iya kan? Pelajaran di daring itu mengatakan contoh iman kepada malaikat, gitu. Nah, ini saya pernah
naik taksi online ya. Nah, drivernya bilang gini, Bu, maaf, saya dapat SMS dari anak saya nanya, bagaimana contoh iman kepada malaikat? Oke, dia nggak bisa jawab. Nah, dia nggak bisa jawab, gitu kan. Nah, ini kan sayang banget, gitu ya. Padahal sebenarnya kalau hal-hal seperti ini, misalnya kalau kita mau mempelajarinya, sebenarnya dalam Al-Quran ada. Gitu. Tapi cuman kan memang penjelasannya kurang. Nah, di buku ini penjelasannya luas sekali, gitu kan. Kemudian juga jumlah malaikat itu ada berapa sih? Gitu kan. Kemudian malaikat Jibril ciri-cirinya itu seperti apa, sampai malaikat Jibril ini sosoknya membuat membuat Nabi Muhammad SAW ini pingsan ketika bertemu, ya kan? Ini sosoknya seperti apa sih, gitu kan? Ini nanti dijelaskan. Kemudian juga tentang tugas-tugas malaikat itu, bagaimana, ya kan? Kapan malaikat ini, kan pasti ada orang nanya, malaikat itu sajane ku kapan toh yo ngadep nanggone Gusti Allah, gitu. Iya. Ya kan? Pertanyaan awam lah ya, yang kita nggak tahu. Nah, itu di sini dijelaskan kapan waktunya malaikat ini menghadap Allah untuk melaporkan segala sesuatu yang sudah dicatatnya, ya kan? Itu setiap hari, seminggu sekali, atau Senin Kemis, ya kan? Atau setahun sekali, atau nanti menjelang pada sidang di padang mahsyar. Nah, ini nanti dijelaskan. Kemudian iman kepada kitab-kitab, ya kan? Kenapa sudah ada Taurat, Zabur, kok masih ada diturunkan Al-Quran? Sebab-sebabnya kenapa, gitu kan? Nah, itu nanti dijelaskan. Kemudian juga jumlah Nabi dan Rasul ada berapa, ya kan? Nah, kemudian juga iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, takdir, ya kan? Orang kan kadang-kadang gini dengan takdir itu. Takdirku itu ya wis dadekno iki. Ya kan? Padahal Allah itu akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu mau berusaha, ya kan? Karena yang namanya bulu mata ini tidak jatuh dengan sendirinya, gitu. Istilahnya gitu ya, diibaratkan gitu ya. Iya. Dan kalau kita mau mencermati tanaman di depan rumah kita saja, kalau daunnya sudah kering kerontang, dia pun tidak akan pernah jatuh sendiri kalau Allah tidak mengizinkan, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini kan ada di lingkungan kita, gitu ya, hal yang remeh, gitu, yang jarang sekali orang perhatikan, tapi itu ada, dan itu dijelaskan rinci di sini, dan juga di sini tentang qada dan qadar ini juga ada penjelasan bahwa dilarang mencela massa. Saat ini pandemi, pemerintah dari mulai PSBB sampai PPKM, ya kan? Dan banyak orang tentunya yang mengeluh gara-gara PSBB, gara-gara PPKM, gara-gara COVID, ya kan? Nah, ini tanpa sadar kita mencela sesuatu, menyalahkan sesuatu, ya kan? Padahal rezeki itu sudah diatur oleh Allah, ya kan? Dan itu ada dalam qada dan qadar kita. Sama halnya saat ini ya Mbak Fira. Kita ini kan bukan sesuatu kebetulan kalau kita bisa ketemu hari ini, ya kan? Nah, sudah diatur, ada yang diatur semuanya, ya kan? Pakaiannya begini, yang nyoteng ini, yang ini, semuanya sudah diatur siapa, dan ini menunjukkan bahwa tentang rukun iman. Nah, kemudian di jilid 2 itu ada tentang masalah rukun Islam, dan juga makanan dan minuman dijelaskan. Nah, kayak misalnya ibadah, ketauhidan, kita ini mengucapkan kalimat syahadat itu satu hari 5 kali minimal, ya. 5 kali waktu sholat, ya kan? Nah, 5 kali waktu sholat itu paling tidak kita mengucapkan 9 kali. Kalau kita sudah sholat ini 20 tahun kita sholat, dihitung aja berapa tahun kita sudah mengucapkan kalimat itu. Tapi sejauh mana sih sebenarnya kita ini memahami kalimat maknanya dan juga konsekuensinya. Kemudian juga tentang sholat. Orang kan pasti juga bertanya, kenapa sih subuh itu kok sebelum matahari terbit? Terus kalau duhur itu pas di tengah-tengah. Tapi itu pertanyaan-pertanyaan anak-anak loh, itu yang memang kita harus jawab dengan benar, dan itu semua diceritakan di sini ya? Iya, diceritakan. Nah, ternyata waktu-waktu sholat ini berhubungan dengan siklus-siklus biologis di dalam tubuh kita. Nah, dan ini kapan sih waktu sebenarnya titik kulminasi daripada komponen-komponen tubuh kita ini bekerja, gitu kan? Nah, ini dijelaskan di sini dan rinci. Walaupun juga dijelaskan tetap tentang setiap gerakan-gerakan sholat, ya kan? Ini kan juga dijelaskan sangat rinci sekali. Apalagi kalau orang Jawa gitu ya, ibarat orang Jawa kalau bilang kalau sama orang yang atas kita harus tunduk, gitu ya. Nah, orang yang atas kita harus tunduk. Ibaratnya sopan santun, adab, etika, gitu ya. Nah, di sini pun juga dijelaskan kenapa sih kalau kita ini sholat itu ada harus sujud, harus rukuk. Nah, ini dijelaskan di sini bukan dari segi sosiologinya, tetapi dijelaskan dari sisi kesehatan. Nah, setiap gerakan ada ilmunya ya, ilmu kesehatannya ada ya, dan itu dijelaskan di sini. Iya, dijelaskan di sini. Bahkan juga dijelaskan di
dengan penjelasan dari keilmuan yang lain, misalnya nih, oh rahasia daripada keistimewaan sholat subuh dan sholat isya, keistimewaan sholat asar, kemudian kapan sholat itu boleh dikodok dan dikosor, dijamak. Nah, ini kapan boleh gitu. Nah, nanti dijelaskan. Kemudian juga tentang bab-bab wudhu, ya, kemudian juga puasa, zakat, haji, umroh. Nah, ini juga ada pertanyaan yang kadang-kadang mungkin jarang orang bertanya. Kenapa kalau kita tawaf itu harus berlawanan arah dengan jarum jam? Ya kan? Nah, pasti nggak ada yang tanya sama ustadznya gitu. Kalau sekarang kayaknya nggak usah tanya, cukup dengan dapetin buku ini aja sudah bisa jawab. Sudah bisa jawab. Bahkan sudah bisa kasih pengetahuan kepada anak-anaknya gitu ya. Benar. Oke, baik. Nah, gimana sih caranya buat dapet ini? Mungkin ada pemirsa yang baru saja bergabung. Ini lagi ngebahas tentang apa sih? Kita sedang membahas mengenai ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis, di mana di situ tidak hanya sekedar Al-Quran dan terjemahannya dan tafsirnya, tapi lebih kayak bercerita katanya gitu ya di situ. Kalau nggak percaya silahkan Anda bisa dapatkan ini dan Anda bisa miliki ini. Caranya gimana Mbak Anin? Mungkin kita bisa sampaikan ke pemirsa yang baru gabung, monggo. Iya, caranya cukup mudah ya. Cukup para pemirsa di rumah ambil handphonenya, bisa telepon langsung. Miss call juga boleh deh, barangkali yang lagi limit nih. Atau SMS atau WhatsApp juga boleh. Silakan mana yang dirasa mudah gitu ya. Caranya cukup gampang, ketik nama, kemudian spasi alamat lengkap, kemudian tunai atau angsuran. Dan dikirimnya di 0821 3908 7539. Nah, gampang banget ya. Dan harga dari satu paket ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini adalah 3.150.000. Untuk kesempatan siang kali ini hanya untuk 9 pemesan tunai saat ini akan mendapatkan cashback senilai 450.000. Sehingga tinggal membayar 2.700.000 saja. Nah, dan bukan hanya itu ya, untuk 9 pemesan tunai yang cepet-cepetan nih ya akan mendapatkan bonus tambahan, yaitu 1 buah Al-Quran terjemah perkata 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta akan mendapatkan bonus tambahan lagi berupa flash disk 16 GB yang berisi murotal beberapa syekh internasional, kemudian juga ada MP3, MP4, ada doa-doa Hisnul Muslim, dan juga ada sirah nabawi di dalamnya. Nah, jadi manfaatkan kesempatan kali ini ya, segera lakukan pemesanan di 0821 3908 7539. Dan untuk panjenengan semua yang menginginkan buku ini hadir dengan cara jangka panjang gitu ya, atau mengangsur istilahnya, boleh juga. Per bulan hanya 394.000 saja selama 8 bulan. Dan itu sekali lagi bisa Anda dapatkan hari ini. Masih ada satu lagi kalau nggak salah tadi ya. Kalau Anda mau beli ini, Anda nanti akan dapat apa lagi tuh? Dan untuk panjenengan semua yang memesannya hari ini, maka akan kami berikan free ongkir. Nah, untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Soalnya kalau dikonversikan dengan ongkir, ini beratnya adalah berapa Mbak Jamila? 16 kilo. 16 kilo. Lumayan. Sekilo aja udah berapa tuh? Ngirim baju satu kotak aja udah berapa? Ini 16 kilo digratiskan untuk Anda yang ingin mendapatkan buku itu sekarang juga. Nggak perlu khawatir, langsung saja ketik nama, spasi alamat, spasi mau tunai atau angsuran. Nomornya nanti begitu ada di layar kaca, silahkan nanti Anda screenshot ya, gitu. Nanti bisa dihubungin di sana. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Saya masih penasaran, tadi baru 10 bab ya, masih ada 31 bab. Apa saja yang akan dibahas sebenarnya di sisa dari 10 bab ini? Tetap bersama kami akan kembali dalam bincang hari ini. Satu lagi dari penerbit PT Kamil Pustaka telah terbit sebuah buku tafsir modern, buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis, menyajikan ajaran Islam yang utuh, sebuah buku tafsir modern
kami dalam bincang hari ini cara mudah memahami Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema ada Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Di situ ada 31 bab dan tadi baru dibahas 10 ya mengenai agama, rukun iman, tauhid, ibadah, kemudian bersuci, sholat, puasa, zakat, haji dan juga yang ke-10 tadi apa ya? Makanan dan minuman. Nah, sisanya ada 31 nih. Iya. Itu yang baru jilid 1 dan 2 ya? Benar. Baru 2 buku tuh. Buku yang ketiga isinya apa aja yang dibahas? Buku yang ketiga itu isinya tentang Asmaul Husna dan juga tentang bab syirik ya. Oke. Nah, kalau Asmaul Husna ini nanti dijelaskan di sini ada Asmaul Husna dan sifat-sifat lain yang dinisbahkan kepada Allah itu totalnya ada 203. Kita ini cuman dikenalkan dengan 99 ya. Nah, sisanya kemana gitu kan. Nah, sebenarnya sisanya itu ada di dalam Al-Qur'an. Cuman kan kita ini kadang kurang begitu memahami ya, walaupun istilahnya kita setiap hari membaca Al-Quran, tapi kadang ada orang yang hanya membaca Al-Quran, ada yang hanya membaca Al-Quran dan terjemahan, ada yang membaca tafsir, tetapi kurang begitu memahami ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Al-Qurannya itu sendiri. Tentang asbabun nuzulnya, asbabul furudnya gitu ya, dan juga penjelasan daripada setiap ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, ya kan, di setiap ayat-ayat Al-Quran. Nah, di sini selain dijelaskan tentang masalah Asmaul Husna dan sifat-sifat lain yang dinisbahkan kepada Allah, itu juga ada bab syirik. Syirik kecil, syirik besar gitu ya. Itu yang bagaimana sih sebenarnya gitu kan. Nah, ini nanti dijelaskan. Kan kadang kita ini ada yang mempercayai angka-angka tertentu sebagai angka sial ya, gitu ya. Itu sudah syirik. Iya, nah kadang juga ada yang gini. Aduh, derijiku, tanganku kok gatel gitu ya. Wah, ini pasti ada dapat duit nih gitu. Kalau konteksnya bercanda nggak apa-apa, tapi kalau udah mulai mempercayai bahaya nih. Iya gitu kan. Nah, atau juga ini biasanya ketika kita iseng-iseng aja membaca horoskop ya kan atau perbintangan gitu. Itu mau syirik nggak sih gitu kan. Iya. Kalau dulu kan kita ini pokoknya sing apik ya cocok, nek apik ya ora. Gitu kan kadang kita ini sambil bercanda-bercanda gitu kan. Nah, atau misalnya gini, ada orang yang misalnya mempercayai warna ya. Aku itu besok mau ada pertemuan gini. Kalau misalnya aku kalau untuk supaya proyek ini goal, biasanya aku pakai warna yang ini. Gitu. Nah, jadinya dia nggak mau pakai warna yang lain kalau nggak warna itu gitu. Nah, sekali dua kali ketika dia melakukan itu dan itu selalu menghasilkan nilai yang tinggi, ya kan? Sesuai harapan dia lah pokoknya ya. Sesuai harapan dia. Nah, itu akhirnya dia menjadi tersugesti ya biasanya, tersugesti gitu. Nah, itu bisa masuk syirik nggak sih? Gitu kan? Atau misalnya gini, aku ke dokter si A itu langsung sembuh, ke dokter ini aku nggak sembuh gitu kan. Iya. Ini juga gitu, hal seperti ini itu masuk ke dalam syirik nggak sih sebenarnya? Gitu. Nah, nanti dijelaskan juga di sini. Nah, kemudian juga di buku jilid 4 ini kalau kita merasa bahwa kita ini mengenal Rasulullah, cinta Rasulullah, ini di jilid 4 nanti dijelaskan biografinya Rasulullah dari sebelum kelahiran sampai masa-masa masa remaja, masa kecil, masa remaja ya, kemudian juga hijrahnya, kemudian perang-perang yang terjadi itu yang bagaimana, bahkan sampai tentang kehidupannya dengan istri-istrinya beliau. Dijelaskan lagi. Kan kalau orang sekarang bilang Rasulullah itu nikah sama anak usia sekian tahun, gitu kan ya. Tenang, di sini dijelaskan semua dan semuanya seperti bercerita ya, Mbak Jamila ya. Jadi kita seperti tidak membaca sesuatu hal yang akademisi, gitu ya, tetapi kita seolah membaca sedang bercerita di sini, ya kan. Dan ini ketika kita membaca bercerita sama anak pun juga, buku ini kan untuk ketika kita punya anak SD kelas 5 juga bisa, gitu, gampang mencerna gitu. Nah, ini nanti dijelaskan juga. Kemudian juga di sini dijelaskan tentang masalah Al-Qur'an, ya kan. Ayat-ayat mustasabi, ayat-ayat mukam, ilmu balago itu yang bagaimana, kemudian pengetahuan Al-Qur'an, ya kan. Nah, termasuk televisi yang sedang ada di depan kita ini, ya kan. Nah, ini ternyata di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan. Nah, itu ada di Quran surat Fusilat dan Quran surat Qaf. Tentang televisi, kemudian tentang optik, ya kan, kacamata yang kita pakai, gitu kan. Nah, itu juga sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, bahkan tentang barcode badan kita, ya kan. Barcode badan kita berupa sidik jari dan juga DNA, ini juga di dalam Al-Quran dijelaskan. Kalau kita baca Al-Quran sama terjemahannya aja nggak nyampe sedalam itu ya? Nggak nyampe sedalam itu. Tapi di sini ada semua. Iya, di sini ada semua penjelasan, termasuk pesawat terbang itu kan kalau di Al-Quran dijelaskan kayak burung besi gitu ya. Nah, itu kan pesawat terbang. Nah, kayak gitu. Ini jelaskan rinci sekali. Kemudian juga di buku jilid 5 ya. Jilid 5 itu ada tentang masalah kekayaan, bagaimana kekayaan itu didapat. Ini nanti akan berhubungan dengan buku jilid 7. Ya kan? Berhubungan dengan buku jilid 7 termasuk tentang mahram, wasiat, harta, riba gitu ya. Nah, kemudian juga tentang masalah
warisan, hibah gitu ya. Nah ini dijelaskan. Kemudian juga ada tentang bagaimana dakwah itu. Apakah dakwah itu hanya khusus untuk ustadz saja, yang bergelar ustadz saja, gitu kan? Nah ini nanti dijelaskan di sini. Kemudian juga tentang masalah jihad, ya. Sebagian orang masih memahami bahwa jihad itu pokoknya ngebom satu tempat itu jenis jihad, gitu kan? Nah, apakah seperti itu, gitu ya? Nah, kemudian juga tentang masalah perang, sholat ketika terjadi perang, etika berperang, kemudian tentang dakwah, kemudian tentang hijrah itu bagaimana? Apakah hijrah itu hanya sebentar ganti casing begini saja selesai itu sudah hijrah selesai gitu ya, apakah seperti itu gitu ya. Nah ini nanti dijelaskan. Kemudian juga di buku jilid 6 ini ada tentang bab-bab akhlak. Nah bab akhlak ini dibagi dua, yaitu akhlak tercela dan akhlak terpuji. Termasuk juga dijelaskan di sini tentang tingkatan-tingkatan ibadah dalam berakhlak tadi. Hak-hak orang tua itu apa saja dan kewajiban orang tua itu apa saja, itu dijelaskan juga. Termasuk juga di sini tentang bagaimana indahnya menjaga lisan. Kita ini kan kalau misalnya kadang-kadang nggak sengaja ya terima sesuatu yang istimewa, surprise, ambil HP bikin status. Alhamdulillah rezeki istri soleha. Yang merasa di rumah pasti ketawa semua gitu ya. ini ya. Atau alhamdulillah rezeki anak soleh. Ternyata. Gitu ya. Nah itu boleh enggak? Gitu ya. Nanti dijelaskan di sini. Kemudian juga kadang-kadang kita ini juga menulis sesuatu ketika kita melakukan sesuatu dengan usaha yang sudah kayak gimana, akhirnya kita menjadi menang gitu ya. Nah, bikin status lagi. Ya kan? Nah, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil gitu. Buktinya saya, waduh ini boleh enggak yang kayak begini? Gitu kan? Nah, karena ini nanti bisa berhubungan dengan buku jilid 7 ya. Bab masalah sejarah, di situ ada Korun. Korun kan juga begitu, ya kan? Harta kekayaan yang aku dapatin ini itu karena ilmu yang ada padaku. Mulai kan sombong nih. Melupakan Allah. Iya kan? Nah, ini dijelaskan juga di sini. Banyak sekali ibrah-ibrah yang bisa kita ambil sebenarnya. Kemudian juga janji. Janji itu kan kadang kita juga gitu. Sebenarnya sih aku nggak pengen datang, tapi untuk menyenangkan dia. Makanya aku bilang, insya Allah ya aku datang. Jadi benar-benar permasalahan sehari-hari semuanya ada di sini, diatur di sini ya. Iya, sehari-hari aja yang ada gitu kan. Nah, ini remeh ya kan. Bahkan kadang-kadang orang tua kan kalau anaknya nangis juga gitu kan, supaya anaknya reda tangisnya ya kan. Sudah, anaknya minta apa nggak diturutin ya kan. Nah, sudah diam adik dulu ya, besok kalau ada duitnya dibelikan. Begitu ada duitnya nggak dibelikan, anaknya nagih. Nah, nagihnya kapan? Kalau orang tua saat itu nggak ngasih, pasti diingat-ingat. Ya kan, diingat-ingat sampai dia dewasa. Nah, sampai dia dewasa mungkin dia akan melakukan hal yang sama dengan kepada orang tuanya. Nah, orang tuanya balik lagi. Yang ngajarin kamu nggak jujur siapa, gitu kan? Iya, betul. Ya kan? Nah, akhirnya ternyata orang tuanya lupa kan? Sudah pernah ngajarin gitu loh. Nah, ini hal kayak misalnya parenting gitu ya. Ini sebenarnya di buku jilid 6 ini luar biasa sekali tentang masalah akhlak ini ya. Nah, kemudian juga yang sering terjadi misalnya nih di masjid-masjid gitu ya. Nah ini juga berhubungan sekali, misalnya saat ini kan banyak ya masjid itu kalau habis adzan, jarak antara adzan sama iqomah karena cuma 5 menit, ya kan? Cepet yang mau berangkat ngikutin sholat jamaah, baru mau wudhu sudah iqomah. Nah betul. Ini berhubungan sekali, itu bagaimana sih sebenarnya gitu kan? Ini ada di bab akhlak. Kemudian juga hubungan sosial ya kan, antara laki-laki dan wanita dijelaskan dari perkenalan sampai pernikahan, sampai permasalahan yang dimaksud dengan suami yang nusus dan istri yang nusus itu yang bagaimana gitu kan. Termasuk boleh nggak sih kalau suami itu tidak cemburu ketika istrinya keluar rumah dengan baju seksi ya kan, atau ke pesta atau acara reuni gitu ya dengan pakaian yang seksi, itu suaminya nggak cemburu. Nah ini boleh nggak sih sebenarnya? Nah ini dijelaskan, termasuk bab poligami itu yang dianjurkan agama itu yang seperti apa gitu kan. Nah, karena saat ini nggak ada sih yang mau ya orang menikah dengan yang usianya 30 tahun atau 20 tahun yang lebih tua gitu nggak ada. Nah tapi di sini nanti dijelaskan bagaimana sih sebenarnya ketika mau melakukan ibadah ya kan, yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah dan Al-Quran ya kan. Ini ada semuanya nanti dijelaskan, termasuk etika di dalam bertamu. Hanya orang bertamu ya kan tanpa izin langsung, alah wis kita bikin surprise aja, ucuk-ucuk ternyata kecelek dewe gitu ya. Ternyata yang disurprise dia yang punya rumah nggak ada. Jadi memang benar-benar semua yang ada di kehidupan sehari-hari, permasalahan-permasalahan yang kadang
setiap kali dikit-dikit googling, udah perlu lah, udah dapetin ini aja, ada di dalam rumah, bisa dipajang di mana aja tempatnya karena boxnya juga bagus, bisa ditaruh di mana saja, dan cara mendapatkannya juga mudah karena ini cara mendapatkannya sesuai dengan kondisi pandemi saat ini. Bener ya Mbak Anin ya, nggak perlu kemana-mana kan ya? Iya, di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Ambil handphonenya, bisa telepon langsung, bisa miss call, SMS juga boleh, WhatsApp juga boleh. Silahkan, caranya cukup mudah. Ketik nama, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran, dan dikirimnya di 0821 3908 7539. Nah, gampang banget ya, dan untuk harga dari satu paket ensiklopedi pengetahuan Al-Quran dan hadis ini sangat spesial, dan saya rasa harganya sangat terjangkau, dan juga value yang akan kita dapatkan itu sebanding gitu ya, jadi istilahnya worth it banget buku ini ya. Dari satu paket ensiklopedi pengetahuan Al-Quran dan hadis ini harganya adalah 3.150.000. Dan untuk kesempatan kali ini hanya untuk 9 pemesan tunai saja akan mendapatkan cashback 450.000 atau diskon, gitu ya. Jadi tinggal membayar 2.700.000 saja. Dan bukan hanya itu, akan mendapatkan satu buah tambahan yaitu bonus Al-Quran terjemah perkata 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Serta akan mendapatkan satu buah bonus lagi yaitu flash disk 16 GB berisi murotal beberapa syekh internasional. Juga ada doa-doa Hisnul Muslim, ada sirah nabawinya juga, ada MP3 dan MP4. Sehingga bisa diputar di televisi, di laptop, di handphone kita, lagi di mobil juga bisa untuk menemani perjalanan kita ya. Dan manfaatkan kesempatan kali ini, segera lakukan pemesanan di 0821 3908 7539. Baik, untuk 9 yang pemesan hari ini cash tunai, Anda juga nanti akan mendapatkan bonus lagi, itu dikirimnya nggak pakai ongkir ya. Itu untuk wilayah Jogja dan sekitarnya. Karena mumpung Mbak Jamilah dan Mbak Anin ada di sini, jadi silahkan saja langsung pesan di nomor yang tertera di layar kaca. Nanti begitu nomornya nongol langsung difoto aja ya. Bisa nanti dikirimin WhatsApp atau di miss call boleh, atau telepon juga boleh, silahkan saja. Kemudahannya banyak sekali dan Anda tetap hanya cukup di rumah saja. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami dalam bincang hari ini. Satu lagi dari penerbit PT Kamil Pustaka telah terbit sebuah buku tafsir modern, buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis, menyajikan ajaran Islam yang utuh, sebuah buku tafsir modern
siang hari ini cara mudah memahami Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema ada ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis, masih bersama Mbak Jamila dan juga Mbak Anin selaku book advisor dari PT Kamil Pustaka. Kita lanjutkan lagi, tadi saya belum sempat nanya nih tentang kelebihannya, sudah disinggung di awal sih sebenarnya. Cuman sekarang orang pasti akan membeli ini pasti butuh apa sih kelebihannya gitu, apakah kertasnya begini, terus seperti apa namanya anak-anak ya, kalau kita lagi belajarin sama anak-anak takutnya lecek dan segala macam. Nah, monggo bisa diberitahu ke pemirsa apa kelebihan dari ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Ya, jadi kelebihan daripada ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini ya, bahwa bukunya ini satu-satunya yang ada di Indonesia, yang diterbitkan oleh PT Kamil Pustaka, ya kan. Dan kenapa saya bilang satu-satunya, karena buku ini terlengkap. Seperti Pak Muklis Hanafi, ya beliau adalah salah satu pembaca ahli, beliau mengatakan buku ini seperti babon. Nah, kenapa babon? Karena bukan hanya Al-Quran dan Hadis, tapi ada asbabun nuzul, asbabul furud, dan juga penjelasan daripada setiap tema dan subtemanya. Nah, kemudian juga pembahasan penjelasan ini merujuk pada ilmu-ilmu, yaitu ilmu ekonomi, kemudian ilmu sains ya, teknologi, kemudian juga filsafat, kemudian juga tentang hukum dan politik juga dibahas, ya kan? Ekonomi Islam pun juga dibahas di dalam buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Dan juga buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama, ya kan Pak? Dari mulai awal terbitnya yaitu 2013. Dan kalau untuk fisiknya sendiri, buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini kan ada 7 jilid dengan ketebalan total ini ya 7 ini 2940 halaman. Nah, kertasnya pun ini hardcover lapis UPI ya, untuk kertasnya ini hardcover lapis UPI. Kemudian untuk kertas dalamnya art paper 120 gram dan tebel ini ya. doff. Dan tebel dan bukan doff. sekedar kertas biasa. Jadi kalau jadi nggak usah khawatir, kalau misalnya ketetes air, ambil aja. tisu aja tempelin gitu ya. Nah, ini kemudian juga ini buku ini sebelum dijilid, buku ini dijahit dulu. Jadi nggak usah kuat khawatir. ya. Kuat. Jadi misalnya anak-anak itu kan kadang-kadang terus asal samber gitu ya. Berapa jilid di tengah yang keambil gini kepegang ya. Ini nggak apa-apa, insya Allah. Nah, baik. Dan masing-masing jilid ketebalannya memang beda-beda. Di antara buku jilid 1 sampai buku jilid 7, ini yang paling tipis itu di buku jilid 5. Dan itu pun walaupun tipis sudah 300 lebih 300 halamannya. Baik. Dan itu bisa diletakkan di mana saja karena ini sudah ada boxnya. Sudah ada boxnya. Jadi udah nggak perlu beli rak baru gitu ya. Dengan box ini ditaruh aja sudah bisa dan bisa dibaca siapa apalagi saja. kalau di ruang tamu, ya kan? Ruang tamu itu ada meja, kita taruh di situ di tengah-tengah gitu ya. Nah, ini bisa memberikan efek MLM. Oh iya betul. Multi level manfaat. Betul. Sebenarnya siapa saja sih yang banyak kan pasti dari 2013 sampai sekarang sudah banyak yang membeli gitu ya. Kebanyakan siapa yang mendapatkan manfaat dari buku ini? Kalau kita ngomongin kebanyakan, kita ngomongin masalah ke profesi ya. Nah, profesi kita ngomongin masalah profesi apapun bisa memiliki buku ini ya. Kenapa? Karena ini adalah Al-Quran dan Hadis, pegangan hidup setiap orang Muslim, ya kan? Dan ini kalau kita ngomongin profesi, maaf bukan mengecilkan, ya kan? Penjual cilok pun bisa membeli buku ini. Ya kan? Nah, kalau kita sendiri yang maaf ya berkecukupan, ya kan, sudah bisa umroh, ya kan. Nah, kenapa tidak menyediakan buku ini di rumah yang bisa memberikan efek MLM dari ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, ya kan. Kalau harta kita tinggalkan untuk anak pasti habis. Ya kan? Tapi ketika kita memberikan buku ini, ya kan, kita nggak ada ilmu yang membaca. Ketika dia menularkan pun ke orang lain, ya kan. Nah, ini kan bisa memberikan efek jariah yang berkepanjangan. Gitu. Ibarat jangan mengharap menjadi guru saja. Kalau guru kita memang harus wiri ya. Guru itu memberikan ilmu, beliau meninggal, ilmunya turun-temurun terus, gitu kan, dialirkan terus, dan itu kan manfaatnya luar biasa sekali gitu. Makanya apalagi ini untuk dunia dan akhirat, ya kan. Makanya siapapun, dan ini ya Mbak Fira, kita bukan hanya untuk orang Jawa saja buku ini dihadirkan, ya kan. Saya juga mau ini selain di Indonesia, kan di seluruh Indonesia sudah dikirim banyak yang beli ya. Di luar negeri juga ada. Di luar negeri juga ada. Beberapa kali kita kirim ke Malaysia, Singapura, ya kan. Harganya sih sebenarnya kalau dengan ongkos kirimnya itu separuh dari harganya, ya kan. Tapi karena yang namanya ilmu, ya kan. Kan kita ini kalau masalah ilmu kita memang tidak pernah saya yakin orang Indonesia itu tidak pernah menilai harga, ya kan. Ibarat kata gini, banyak orang Indonesia yang menyekolahkan anaknya ke luar negeri, tapi itu ilmu-ilmu dunia.
ya kan? Nah, fisika, kimia, bahasa Inggris, ya kan? Nah, kenapa kita tidak memiliki buku ini sebagai tambahan ilmu agama, ya kan? Karena kalau kita punya hanya ilmu dunia, ya, kita menyekolahkan anak-anak sampai tingkat tinggi, sampai memiliki pendapatan yang tinggi, punya jabatan tinggi. Tapi kalau setiap kita sakit, anaknya cuman, ya ibu, nomor rekeningnya berapa, nanti tak transfer. Nah, mana ilmunya? Kalau yang ini bisa turun kalau temurun. ini bisa turun temurun, ya kan? Ketika anak mempunyai ilmu agama, ya kan, pasti kalau orang tuanya sakit, dia pasti akan datang. Oke, baik. Dan ini bisa Anda miliki sekali lagi dengan cara cukup mudah. Mbak Ani nanti akan sampaikan ya, termasuk bonus-bonusnya di saat Anda melakukan pemesanan saat ini. Untuk 9 pemesan pertama itu plus-plusnya banyak. Apa aja Mbak Anin? Luar biasa ini untuk 9 pemesan tunai di kali ini ya, kesempatan kali ini. Jadi manfaatkan kesempatan kali ini, cukup ketik nama, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran, dan dikirimnya di 0821 3908 7539. Untuk 9 pemesan tunai saat ini akan mendapatkan beberapa keuntungan. Yang pertama adalah mendapatkan cashback atau diskon gitu ya, senilai 450.000, sehingga tinggal membayar 2.700.000 saja. Dan bukan hanya itu, akan mendapatkan satu buah flash disk 16 GB ya, berisi murotal beberapa syekh. Dan juga ada MP3 serta MP4, sehingga bisa diputar di televisi, di handphone, di laptop, juga bisa dicolokin di kendaraan untuk menemani kita ketika dalam perjalanan. Dan hanya untuk 9 pemesan tunai saja, serta untuk pengiriman wilayah Jogja dan sekitarnya untuk hari ini akan mendapatkan free ongkir. Dan pembayarannya bisa COD ya, ketika barang datang bisa langsung dibayarkan seketika itu. Dan untuk wilayah Jogja dan sekitarnya juga ya, manfaatkan kesempatan kali ini. Walaupun panjenengan memundut ini secara angsuran misalkan ya, akan kami berikan free ongkir pula, dan bisa COD ketika barang diterima. Baik, jadi karena ini diangsur kan 3.150 tadi, tinggal dibagi 8 saja. Jadi sekitar 394.000 selama 8 bulan. Baik, jadi Anda bayarkan 394.000, saya mau COD nih, buku ini datang, Anda bayarkan angsuran pertama sudah ongkirnya gratis. Sudah ongkir gratis, terima bukunya, bukunya diterima semua di depan ya. Dan juga ketika kita terjadi keterlambatan pembayaran, Mbak Fira, biasanya kan ada tambahan. Ini ada tidak ada denda, tidak ada bunga keterlambatan, dan juga yang paling luar biasa ini tidak ada BI checking. Dan kita menggunakan ini ya, insya Allah no riba ya, menggunakan sistem syariah. Jadi betul-betul manfaatkan kesempatan kali ini ya para pemirsa semuanya. Segera lakukan pemesanan di 0821 3908 7539. Betul, no riba benar sekali, karena tadi tinggal dibagi 8 gitu ya, nggak ada kelebihan harganya lagi gitu. Jadi silahkan saja Anda bisa dapatkan cukup dengan nomor sakti tadi. Itu terserah Anda mau telepon Mbak Anin boleh, itu di nomor itu nanti boleh, mau pesen boleh, mau nanya dulu juga nggak apa-apa ya Mbak Anin ya. Gitu. Karena siapa tahu sekarang lagi nonton, ketemu suami baru nanti malam misalnya gitu ya, boleh ya. Baik, Mbak Jamila, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa sebagai closing statement hari ini? Jadi buku ensiklopedi pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini yang diterbitkan oleh PT Kamil Pustaka dengan tagline-nya cara mudah memahami Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema. Ini tujuannya adalah untuk mengajak kita kaum muslim lebih mencintai Al-Quran dan juga hadis. Kenapa? Karena Islam ini dibangun di atas 2 pondasi, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Dan ketika Allah menginginkan kebaikan pada diri kita, maka Allah pun akan memudahkan kita untuk mencari ilmu. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk selalu bersemangat menuntut ilmu, karena ilmu ini akan membentengi diri kita dari segala kekeliruan. Dan jangan pernah jangan pernah mensia-siakan apa yang kita alami hari ini, ya kan? Karena ini bukan suatu kebetulan, ya kan? Maka jangan ditunda-tunda lagi. Segera miliki buku ensiklopedi pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini, hadirkan di rumah Anda. Caranya cukup mudah sekali. Untuk memesannya yaitu cukup ketik nama, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran, dan dikirimnya di 0821 3908 7539.
Kalau mau telepon langsung juga boleh, monggo ya, silakan. Atau kalau pas lagi limit pulsa, miss call aja deh, pasti akan segera mendapatkan jawaban gitu ya. Itu dia. Akan kita konfirmasi balik gitu ya. Dan untuk kesempatan kali ini, untuk 9 pemesan tunai saat ini akan mendapatkan diskon senilai 450.000 dari harga 3.150.000 tinggal membayar 2.700.000 saja. Dan akan mendapatkan bonus 1 buah Al-Quran terjemah perkata 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta akan mendapatkan 1 buah flash disk 16 GB berisi murotal beberapa syekh. Juga ada MP3, MP4, serta doa-doa Hisnul Muslim. Segera lakukan pemesanan ya. Dan bukan hanya itu, untuk pengiriman wilayah Jogja dan sekitarnya akan kami berikan free ongkir untuk hari ini. Dan untuk pemirsa semuanya yang menginginkan buku ini hadir dengan cara angsuran, cukup membayar 394.000 saja selama 8 bulan. Jadi betul-betul manfaatkan kesempatan kali ini ya, Mbak Fira. Segera lakukan pemesanan di 0821 3908 7539. Tidak akan sebanding dengan harga yang Anda bayangkan, karena ilmunya pasti lebih banyak dari itu ya. Dan demikian tadi yang kita bahas pemaparan tentang buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis, buku yang memang harus dimiliki oleh seluruh umat Islam sebagai pedoman dalam menyelesaikan semua permasalahan hidup dalam kehidupan gitu ya. Dengan punya buku ini insya Allah kita akan bisa menjawab semua permasalahan hidup dengan merujuk pada Al-Quran dan Hadis, sehingga kita tidak salah langkah. Cara dapetinnya itu tadi nomor saktinya ya. Sekali lagi Mbak Ani, nomornya berapa? Nomornya 0821 3908 7539. Anda keep nomor itu, silahkan Anda telepon untuk nanya-nanya dulu. Boleh. Mbak Jamila terima kasih. Mbak Ani juga terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang ada di sini bisa tersampaikan semua kepada pemirsa ya. Baik, sampai di sini pemirsa obrolan kita dalam bincang hari ini. Saya Fira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil, banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan selama kurang lebih 1 jam ini. Selamat sore, salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.